Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Wawan Satyo Nugroho, SEMSI AKCA, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rumusan masalah dan melakukan telaah literatur. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Arifa Anugraheni NPM 0048, yang selanjutnya ada Intan Setiawati NPM 0064, yang selanjutnya ada Nafa Ifada Yaswihana NPM 0075, ada saya sendiri Taskia Nausia NPM 0078, yang selanjutnya ada Prismadian Aji Brilian NPM 0079, ada Hanum Zalfa NPM 0080, dan yang terakhir ada Muhammad Baihaqi NPM 0090. Selanjutnya ada pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua menentukan rumusan masalah, yang ketiga pentingnya masalah, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima kajian teoritis, dan yang terakhir ada review penelitian. Tujuan dari dilakukan penelitian adalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dalam rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian atau research question yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah juga merupakan elemen penting untuk menentukan kualitas suatu karya ilmiah tersebut. Dalam membuat rumusan masalah, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, spesifik atau memiliki batasan-batasan, yang kedua rasional, dapat diterima dan dapat dicarikan solusinya, yang ketiga yaitu terukur atau memiliki cukup referensi, dan yang keempat adalah menggunakan kalimat tanya yang jelas agar mudah dipahami. Yang selanjutnya ada pentingnya masalah. Masalah dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting, karena tanpa adanya perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia. Terdapat dua tahap dalam pentingnya masalah. Yang pertama yaitu penemuan masalah dan juga pemecahan masalah. Dalam penemuan masalah, itu penelitian meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan pokok masalah atau topik, dan yang terakhir perumusan masalah. Di dalam penemuan masalah ini termasuk tahap penelitian yang paling sulit dan juga krusial, karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan sebuah penelitian. Yang selanjutnya ada pemecahan masalah. Masalah penelitian itu sering dirumuskan terlalu umum, sehingga pokok permasalahan yang tidak jelas ataupun kurang jelas itu akan menyulitkan pada tahap pemecahan masalah. Itu meliputi penentuan konsep teoritis yang ditelaah dan juga pemilihan metode pengujian dari sebuah data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan rumusan masalah. Hal penting dalam rumusan masalah, yang pertama ada spesifik, yang kedua ada baru atau asli, yang ketiga ada menarik perhatian, yang keempat ada fokus, yang kelima adalah masalah tersebut dibahas dalam perspektif akademik tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah yang baik. Yang pertama ada masalah harus visible, dalam arti masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya secara tepat dan jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Yang kedua ada masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Yang ketiga ada masalah harus signifikan, dalam arti jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Yang keempat ada masalah bersifat etis, yaitu penelitian tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, keyakinan, dan agama. Dan yang terakhir ada masalah bersifat dapat diuji secara empiris, yaitu pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta yang konkret. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam proposal penelitian yang memberikan dasar teoritis dan konseptual bagi peneliti. Sumber tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada buku teks. Buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam area tertentu. Keuntungan buku teks adalah bahwa hal tersebut dapat mencangkup berbagai topik yang luas. Buku teks dapat mencangkup topik jauh lebih lengkap dibandingkan artikel. Kekurangan buku teks adalah bahwa buku teks kurang pembaruan atau up to date dibandingkan jurnal. Yang kedua ada jurnal. Jurnal profesional dan akademik merupakan sumber penting informasi terkini. Artikel dalam jurnal akademik biasanya sudah ditinjau oleh sejawat. Hal ini berarti bahwa artikel tersebut telah ditelaah oleh ahli dalam
bidang yang sama sebelum diterima untuk dipublikasikan. Yang selanjutnya ada deskripsi atau tesis. Skripsi atau tesis seringkali mengandung tinjauan lengkap dari informasi dalam bentuk tertentu. Sebagian besar skripsi atau tesis meliputi beberapa bab empiris. Bab-bab tersebut seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama seperti artikel jurnal akademik. Yang selanjutnya, laporan pemerintah, keuangan, dan statistik. Departemen pemerintah dan perusahaan mengalihdayakan atau melakukan begitu banyak penelitian temuan yang dipublikasikan tersebut. Tinjauan yang dipublikasikan tersebut menyediakan sumber pasar, industri, atau informasi perusahaan tertentu yang berguna. Saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, dan proposi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena alam. 1. Konsep konstruk. Konsep realitas yang tersusun dengan mengklasifikasi fenomena-fenomena yang punya karakteristik. Konstruk, abstraksi dari fenomena yang dapat diamati dari banyak dimensi. 2. Variabel konstruk. Konstruk, abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati. Variabel adalah mediator antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Review penelitian, literatur review. Proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data yang sekunder pada topik kepentingan. Evaluasi penelitian terkait dengan masalah dan dokumentasi penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.